Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kahlati Diana dengan NIM D93218099. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi. Namun sebelum saya membahas mengenai hal itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai program studi saya, yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Apa itu Manajemen Pendidikan Islam? Manajemen Pendidikan Islam atau yang disingkat dengan sebutan MPI merupakan ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan proses pendidikan serta infrastruktur lembaga pendidikan. Sama dengan program studi manajemen pendidikan, namun yang membedakannya dengan program studi manajemen pendidikan Islam adalah di program studi manajemen pendidikan Islam dikaji dengan mengacu pada nilai-nilai keislaman yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan manajemen pendidikan Islam, diantaranya yang pertama yaitu mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan selalu dituntut untuk berpikir taktis dan kritis untuk menyelesaikan masalah dunia pendidikan Islam. Yang kedua, peluang karirnya yang sangat luas, sebab di program studi manajemen pendidikan Islam ini memang dipersiapkan khusus untuk memperdalam fungsi manajerial di suatu lembaga pendidikan Islam, bukan hanya untuk menjadi guru saja. Dan yang ketiga, kami juga belajar mengenai manajemen keuangan yang merupakan pengetahuan wajib bagi lembaga pendidikan Islam. Karena hal tersebut pun, lembaga pendidikan Islam juga harus mengatur dananya demi kelancaran operasional. Kemudian, apa sih prospek kerja setelah lulus dari program studi manajemen pendidikan Islam? Kalau bicara tentang prospek kerja setelah lulus dari program studi manajemen pendidikan Islam, bisa dibilang cakupannya cukup luas. Namun, bagaimanapun juga, semuanya tergantung pada karakter dari individu masing-masing. Prospek kerja setelah lulus dari program studi manajemen pendidikan Islam bisa menjadi manajer lembaga pendidikan Islam atau yang disebut dengan manajer LPI, bisa menjadi konsultan manajemen lembaga pendidikan Islam, bisa menjadi praktisi lembaga pendidikan Islam atau yang disebut dengan tenaga kependidikan Islam, bisa menjadi peneliti di bidang manajemen ataupun kependidikan Islam, dan juga bisa menjadi tenaga edukatif kependidikan Islam. Di program studi manajemen pendidikan Islam juga kita mempelajari mengenai aplikasi yang digunakan pada lembaga pendidikan Islam. Nah, salah satu mata kuliah yang sedang saya pelajari saat ini yaitu mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran yang diampuh oleh Bapak Muhammad Solah, SPD MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peranan teknologi informasi di lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya, apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Beberapa institusi pendidikan di Indonesia mulai berlomba-lomba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dengan membangun infrastruktur hardware, jaringan internet, pengadaan software, dan lain sebagainya. Yang semua itu dilakukan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer, dan juga memahami informasi. Artinya, siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran selain membantu siswa dalam proses belajar juga memiliki peran yang cukup berpengaruh pada guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya.
Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan ataupun pendidikan Islam memiliki beberapa aspek, yaitu diantaranya yang pertama, peningkatan produktivitas teknologi informasi dan komunikasi. Telah terbukti mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data menjadi informasi, proses penyaluran data menjadi informasi, proses penyaluran data ataupun informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Dalam dunia pendidikan, peningkatan produktivitas melalui teknologi informasi dapat dilakukan seperti pada permasalahan pengolahan kata ataupun Microsoft Word, pengolahan angka ataupun Microsoft Excel atau juga spreadsheet, pengolahan gambar ataupun grafik, pengolah suara dan video, pengolah data statistik. Yang kedua, alat bantu atau media pembelajaran. Media pembelajaran interaktif berbasis komputer, salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan adalah penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis komputer multimedia. Kemampuan komputer yang semakin meluas menawarkan fasilitas multimedia dalam satu sistem untuk penyajian materi pembelajaran. E-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk pendidikan jarak jauh yang menggunakan media elektronik sebagai media penyampaian materi dan juga komunikasi antara pengajar dengan pelajarnya. Pembelajaran berbasis e-learning memungkinkan penyelenggaraan distance teaching atau yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh, baik itu dalam mode sinkron ataupun asinkron. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan e-learning antara lain yaitu email, discussion forum, video conference, dan live lecture. E-learning ini sangat bermanfaat pada saat pandemi seperti yang terjadi saat ini di Indonesia. Yang ketiga yaitu akses informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut semua orang untuk dapat mengakses informasi melalui media-media yang ada pada saat ini. Yang keempat, manajemen pendidikan. Dalam hal manajemen pendidikan, di lembaga pendidikan telah mengembangkan beberapa sistem informasi, yaitu seperti Siakap, Siola, Sipen, dan lain sebagainya. Kemudian adapun kelebihan-kelebihan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan ataupun pendidikan Islam. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu kelebihannya inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didiknya berada dalam satu ruangan. Namun ada juga kekurangan-kekurangan teknologi informasi di bidang pendidikan atau di pendidikan Islam, yaitu yang pertama penggunaan internetnya mahal. Yang kedua, penggunaan internetnya memerlukan infrastruktur yang memadai. Beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah dan juga kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat karena proses belajar mengajarnya dilakukan jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai peranan teknologi informasi di lembaga pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf besar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.